Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putih Suruni. Saya berasal dari kelas 2A 4 Akuntansi dengan NIM 2311022021. Saya di sini akan mempresentasikan materi mengenai Electronic Data Processing System. Pertama, kita harus mengetahui apa itu Electronic Data Processing System. Electronic Data Processing System adalah seperangkat alat bantu yang dirancang sedemikian rupa untuk membantu dan mengolah data dalam perusahaan. Perusahaan disebut menggunakan Electronic Data Processing apabila perusahaan dalam pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan database. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa saja komponen Electronic Data Processing. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini meliputi peralatan fisik dalam sistem Electronic Data Processing, seperti komputer, server, jaringan, atau perangkat lainnya yang mendukung pengelolaan data. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Komponen ini berisi program yang memudahkan pengoperasian komputer, dirancang untuk melakukan tugas pemrosesan data tertentu. Ketiga adalah prosedur, metode dan protokol yang diikuti untuk memastikan bahwa data diproses dengan benar. Ini termasuk pedoman, entry data, dan alur kerja pemrosesan. Keempat adalah personal, individu yang terlatih yang mengolah sistem Electronic Data Processing, termasuk profesional TI dan analisa data. Selanjutnya, kita akan membahas proses Electronic Data Processing. Yang pertama adalah input data. Data dikumpulkan dan dimasukkan dari berbagai sumber seperti formulir digital, dokumen dikalisir melalui scanner, sensor, ataupun data. Dua adalah pemrosesan data. Data mentah yang diinput kemudian diolah sesuai dengan kebutuhan atau program aplikasi tertentu, dilakukan oleh CPU dan memori. Ketiga adalah penyimpanan data. Data yang sudah diproses dapat disimpan di memori RAM atau disimpan secara permanen di media seperti hard disk. Keempat adalah pengambilan data. Pada saat dibutuhkan, data yang sudah disimpan dapat diambil kembali dan dari media penyimpanan untuk diolah lebih lanjut. Yang kelima adalah output data. Hasil akhir dari data yang sudah diolah akan ditampilkan dalam berbagai bentuk, sesuai perangkat output seperti suara di speaker. Keenam adalah siklus berkelanjutan. Proses Electronic Data Processing merupakan siklus berulang dan berlanjut sesuai dengan kebutuhan pengolahan data. Selanjutnya adalah metode processing data. Yang pertama adalah batch entry batch processing. Data dimasukkan dan diproses secara berkelompok untuk up master file. Pemrosesan ini cukup efisien sebab transaksi yang sejenis ini proses secara bersamaan. Yang kedua adalah online entry batch processing. Data dimasukkan melalui peralatan input secara langsung, tidak berkelompok, tetapi proses yang dilakukan untuk update master file dilakukan secara berkelompok. Yang ketiga adalah online entry online processing. Penginputan data ke dalam komputer serta pemrosesan data yang ada untuk update master file dilakukan secara langsung. Selanjutnya adalah manfaat Electronic Data Processing. Yang pertama adalah produktivitas yang tinggi. EDP mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam berbagai operasi. Yang kedua adalah kecepatan dan akurasi oleh data. Sistem Electronic Data Processing mampu mengolah data dalam jumlah besar dengan tingkat akurasi yang tinggi. Yang ketiga adalah pengurangan biaya. Pemrosesan yang efisien dapat menurunkan biaya operasional. Yang keempat adalah kemudahan akses dan berbagi data. EDP memudahkan akses dan dibagikan secara mudah. Selanjutnya adalah tantangan dalam EDP. Yang pertama adalah keamanan, risiko kebocoran data atau serangan siber. Kedua adalah keterbatasan teknologi, sistem yang usang atau tidak berkompatibel dalam kebutuhan baru. Ketiga adalah pelatihan, memerlukan waktu dan biaya. Keempat adalah ketergantungan. Organisasi atau perusahaan menjadi sangat bergantung pada sistem ini. Selanjutnya adalah aplikasi EDP di berbagai bidang. Pertama adalah bisnis dan keuangan. EDP diaplikasikan dalam sistem akuntansi, perpajakan, atau perbankan untuk mengelola akun, gaji, dan pelaporan keuangan. Kedua adalah kesehatan dalam manajemen catatan bersihan dan penagihan. Ketiga adalah manufaktur. Di industri manufaktur
struktur, EDP diterapkan dalam perencanaan produksi dan manajemen rantai pasokan. Keempat adalah retail. Para bisnis retail memanfaatkan EDP untuk manajemen inventaris dan pelacakan penjualan. Dan selanjutnya adalah perkembangan elektronik data processing di masa depan. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau AI. AI akan semakin mengoptimalkan proses pengolahan data secara cerdas dan otomasi dengan kemampuan seperti pengenalan pola dan prediksi. Kedua adalah analisis big data. Jumlah data yang besar yang diolah sistem EDP akan terus mengambil alir dari berbagai sumber. Dibutuhkan analisis data lanjutan seperti machine learning untuk mengambil insight berharga dari lautan data. Ketiga adalah blockchain, menawarkan cara baru untuk mencatat, menyimpan, dan melacak data secara aman. Setelah semua pembahasan yang kita bahas mengenai Electronic Data Processing System, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Electronic Data Processing System adalah fondasi dalam pengolahan data modern yang mendukung banyak aspek operasional organisasi. Kemampuan sistem Electronic Data Processing akan semakin berkembang dan menawarkan lebih banyak peluang untuk inovasi dalam penanganan data. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.